Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Familida MPD, dosen pengampu mata kuliah Pancasila, serta teman-teman kelas D1 PSR yang saya sayangi dan saya banggakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan nama anggota kelompok 4, dimulai dari saya, Amalia Rosyidi Tunisa dengan NIM 21504101226 sebagai moderator sekaligus pemateri 1 dan 2. Selanjutnya ada Novita dengan NIM 21504101115 sebagai pemateri ketiga, dan terakhir ada Sri Rejeki dengan NIM 21504101136 sebagai pemateri terakhir. Arti Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara. 1. Hubungan pembukaan UUD NKRI tahun 1945 dengan Pancasila. UUD 1945 merupakan kaidah hukum negara Indonesia yang mana seluruh unsur dan pokok kaidahnya bersumber dari Pancasila. Pancasila juga merupakan tertib hukum Indonesia. Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah. Sedangkan pembukaan UUD 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dan moral yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Penjabaran Pancasila dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat Pancasila dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat kausal dan organis. Hubungan kausal mengandung pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penyebab keberadaan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan hubungan organis berarti pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan dijabarkannya pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bersumber dari Pancasila ke dalam batang tubuh, maka Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum, tetapi telah menjadi hukum positif. 4 pokok pikiran penjelasan UUD 1945. Pokok pikiran pertama berintikan persatuan, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pentingnya pokok pikiran ini, maka persatuan merupakan dasar negara yang utama. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Pokok pikiran yang kedua berintikan keadilan sosial, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini dapat ditentukan jalan dan aturan-aturan yang harus dilaksanakan dalam UUD sehingga tujuan atau cita-cita dapat tercapai dengan berdasar kepada pokok pikiran pertama, yaitu persatuan. Pokok pikiran ketiga berintikan kedaulatan rakyat, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasar asas atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk harus berdasar atas kedaulatan rakyat, permusyawaratan perwakilan. Menurut Bakri, pokok pikiran ini merupakan sistem negara yang menegaskan kedaulatan berada di atas tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Pokok pikiran keempat berintikan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. UUD 1945 harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran ini juga mengandung pengertian takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, dan pokok pikiran ini kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga mengandung maksud menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur dan budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Poin keempat,
Pokok pikiran pembukaan UUD 1945 merupakan asas moral bangsa dan negara.